Iya, saya menyuruh anak istri saya merokok. Bahkan bayi saya, kalau dia pilek gitu, flu gitu. Ibunya saya suruh merokok di kamar, AC-nya dinyalakan biar asapnya muter terus di situ untuk menyembuhkan flu-nya. Jadi ada orang yang bodoh yang kemudian dijadikan oleh umat sebagai pemuka agama. Nah, ini musibah nanti. Ini situasi yang sangat menyedihkan di Indonesia ya, di mana pemuka agamanya justru menjadi sarana, justru menjadi penyebab masyarakat kita itu semakin SDM rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi saya akan membahas Gus Fuad Pleret yang katanya sering ketemu Rasulullah menggunakan baju Jawa katanya. Selalu pakai baju putih karena Rasulullah kalau bertemu sama saya pakai baju putih. Kalau dengan saya kok pakai baju Jawa ya, Nah, ya. Nah, itu sudah kita bahas ya di video sebelumnya. Kali ini ada lagi video Gus Fuad Pleret yang cukup membagongkan. Coba teman-teman simak nih ya. merokok itu menyehatkan, mengobati malah. Ngudut itu menyehatkan, mengobati malah katanya. Dan itu ada yang tanya juga, kalau memang benar mengobati, apakah kamu menyuruh anak istrimu merokok? Iya, saya menyuruh anak istri saya merokok. Bahkan bayi saya, umur balita atau ini yang paling kecil yang sudah lahir, karena yang mau lahir kan masih banyak. Yang baru, yang sudah lahir, yang ini usianya berapa bulan? 4 bulan ya. Kalau dia pilek gitu, flu gitu. Ibunya saya suruh merokok di kamar, AC-nya dinyalakan biar asapnya muter terus di situ untuk menyembuhkan flu-nya. Bayi usia 4 bulan. Ya, dimasukkan ke dalam kamar, AC-nya dihidupkan, lalu ibunya disuruh ngerokok biar bayinya juga menghirup asap ngudut itu. Waduh. Wah, ini ekstrim banget nih. Nah, di sini Pak Kajiwantoro dan lain-lain itu ya selalu begitu juga. Terbukti itu. Terbukti. Betul loh. Terbukti apanya? Itu dari ilmu kesehatan. Jadi kalau mendasarkan hukum rokok itu haram atau makruh karena urusan kesehatan, nih tak kasih tahu. Ilmu medis kesehatan hari ini tidak netral, kan gitu. Ya coba yang ngerti tentang ilmu medis ya, mungkin para dokter atau apa. Emangnya benar ya yang dikatakan oleh Gus Fuad ini, bahwa kalau seorang bayi umur 4 bulan itu pilek, masukkan aja ke dalam kamar, tutup pintu, nyalakan AC, lalu ibunya disuruh ngerokok. Apakah memang begitu cara mengobati bayi umur 4 bulan ketika sedang pilek? Oh, ini nggak main-main loh ya, karena yang berbicara itu seorang pemuka agama, dipandang sebagai kiai, dipandang sebagai gus. Jelas pengikut-pengikutnya akan mengambil ucapan si Fuad Pleret ini sebagai suatu kebenaran dan bisa jadi dipraktekkan juga di rumahnya kepada anak-anaknya yang berusia 4 bulan. Wah, benar-benar ngeri ya, ini sama saja pembunuhan massal nggak sih teman-teman? Oke, kita lihat lagi nih videonya. Katanya Rasulullah itu suka ketemu sama perokok. Wah, bawa-bawa nama Rasulullah lagi. Katanya wali-wali Allah itu perokok semua dari kecil. Coba kita simak nih. Begitu. Ini sudah. Saya bilang itu, kiai di Jawa, kiai di Kalimantan, wali-wali itu semua ngerokok. Ada yang mungkin jadi wali dulu baru merokok, ketemu Rasulullah dulu baru merokok. Enggak, sejak kecil ngerokok dan ditemui Rasulullah. Jadi wali-wali Allah di Jawa dan di Kalimantan katanya ya. Orang Jawa sama orang Kalimantan, coba deh konfirmasi ini benar nggak perkataan Gus Fuad Pleret. Katanya wali-wali Allah di Jawa dan di Kalimantan itu ngerokok dan itu ditemui oleh Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Gitu. Kamu nggak suka rokok sih boleh-boleh saja, tapi jangan menggunakan agama. Ya sama Pak. Anda mau menghalalkan rokok itu urusan Anda dengan Allah, tapi jangan bodoh-bodohi masyarakat. Ini situasi yang sangat menyedihkan di Indonesia ya, di mana pemuka agamanya justru menjadi sarana, justru menjadi penyebab masyarakat kita itu semakin SDM rendah. Tidak hanya masalah udut ini ya yang dijelaskan oleh Gus Fuad Pleret ini udah pasti konyol itu penjelasannya. Mana ada bayi 4 bulan biar pileknya sembuh, masukkan ke kamar, nyalain AC, ibunya suruh ngudut. Astagfirullah, itu jelas salah. Nah, Anda bisa lihat juga fenomena lainnya, di mana banyak sekali pemuka agama yang mengantarkan seseorang justru ya kelihatan banget menjadi SDM rendah, joget-joget nggak jelas.
Saya tuh kalau bahas-bahas kayak gini kadang kasihan sekali melihat mereka itu orang-orang yang nggak ngerti ya. Mereka kira itu adalah ibadah, mereka kira itu adalah cara mengagungkan Rasulullah, bersalawat kepada Rasulullah. Padahal apa yang mereka lakukan itu justru malah kemaksiatan, dan lebih parahnya justru ini adalah penghinaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melantunkan sholawat, katanya itu acara sholawatan, tapi ya isinya kayak gitu. Jadi ini memang situasi yang sangat mengkhawatirkan ya, di mana oknum pemuka agama lah yang justru mengantarkan seseorang menjadi bodoh. Ini ada penjelasan dari Ustadz Mujiman. Oh ya, itu oknum guys ya, nggak semua pemuka agama gitu. Artinya ya kita pandai-pandailah memilih pemuka agama. Ini ada penjelasan dari Ustadz Mujiman, kita coba simak dulu. Jadi ada orang yang bodoh yang kemudian dijadikan oleh umat sebagai pemuka agama. Nah, ini musibah nanti. Ceramahnya tidak lagi berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ceramahnya tidak berdasarkan kepada sabda Rasulullah. Ceramahnya tidak mengacu kepada kaidah-kaidah agama, tapi ceramahnya itu mengikuti selera hawa nafsu masyarakat. Ini berbahaya. Maka Nabi mengingatkan kepada kita, ada satu masa ittakhadan nasu ru'usan juhalan. Ada saatnya manusia menjadikan seorang pemuka agama yang bodoh. Jadi Rasulullah itu sudah mengingatkan ya, bahwa ada suatu masa nanti orang-orang menjadikan orang bodoh sebagai pemuka agama, dan sekarang benar-benar terbukti. Maka hati-hati dengan pemuka agama yang dia tidak menyampaikan ilmu agama. Lalu kemudian fasu'ilu, mereka pun ditanya. Jadi pemuka agama yang tidak punya ilmu ini ditanya. Faftau bi ghairi ilmin, maka berfatwanya tanpa ilmu. Jadi berfatwa tanpa ilmu. Jadi berbahaya kalau sampai berfatwa tanpa ilmu. Nauzubillahi min zalik. Jadi jelas ya, Rasulullah sudah mengingatkan ada suatu masa nanti di mana orang-orang akan menjadikan orang bodoh sebagai pemuka agama, lalu dimintai fatwanya, ditanyakan seputar tentang agama, dan peringatan Rasulullah itu kayaknya sudah terjadi deh di masa sekarang. Anda bisa lihat Gufron, waduh itu itu udah jelas-jelas kita semua bisa menilai lah seperti apa Gufron itu, tapi tetap aja ada pengikutnya, ada yang menjadikan Gufron ini sebagai kiai. Semoga video ini bisa menjadi pencerahan, pengingat, sekaligus juga kritikan ya. Hati-hati milih guru, hati-hati milih pemuka agama. Agama Islam itu adalah agama yang mutlak benar, karena Allah dan Rasulullah itu tidak akan mungkin salah. Itu pasti benar teman-teman. Jadi kalau ada orang yang beragama justru malah semakin SDM-nya rendah, pasti ada yang salah dengan cara beragamanya dia itu. Dan sudah bisa dipastikan dia tidak mengikuti tuntunan yang menjadi mutlak kebenaran, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Oke ya, cukup itu dulu video kali ini. Jika menurut teman-teman ini bermanfaat, silahkan share kemana-mana, subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru, teman-teman mendapatkan pemberitahuan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.